Orang Jepun tak mungkin buat perkara yang sama macam orang Malaysia buat. Buat apa tu? Dengarkan. Kerjanya memang cuma ngevlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku semuanya yang udah ngedukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Teman-teman sahabatku semuanya, kalau kita ini mau berbicara tentang Asia Tenggara, khususnya di kawasan Nusantara ya, yaitu seperti Malaysia, Brunei, Singapura, Malaysia, dan sebagian Thailand, juga sebagian Filipina, itu memang adabnya itu sangat tinggi sekali gitu. Dan ketika maksudnya adab di sini kita ketika bertemu dengan walaupun bukan saudara satu negara, tetapi ketika berada di luar negara gitu ya, di luar negara contohnya di Jepun atau dimanapun gitu, ketika ketemu dan terlihat seperti orang Melayu, terlihat seperti wajah Asia Tenggara di kawasan rantau Asia ini ya, itu biasanya saling tegur gitu ya, saling tegur. Dan ini gue cerita, gue ada satu video ini yang menceritakan orang Malaysia ini ada di Jepun gitu, ada di Jepang ya guys, kata orang Indonesia Jepang, kata orang Malaysia itu Jepun, Indonesia tuh menyebutnya Jepang. Orang ini ada di Jepun gitu ya. Orang Malaysia ini ada di Jepun gitu. Tiba-tiba nih ada cerita unik sebenarnya dari abang ini. Cerita unik ketika mengadakan makan-makan BBQ ya, sama kawan-kawannya gitulah. Juga kawan-kawannya Jepang, yang orang Jepang pun ikut serta di situ gitu. Dan ceritanya unik dan bagus banget untuk kita dengerin. Ini dia guys, ceritanya guys. Kawan Jepun saya guys, satu sang pelik dengan perangai orang Malaysia. Dia cakap orang Jepun tak mungkin buat perkara yang sama macam orang Malaysia buat. Buat apa tu? Dengarkan kisahnya. Masa buat barbecue di sebuah taman di Kawanabe, di Taman Iwaya, saya lihat ada beberapa orang Asia daripada rupa paras dia, macam orang Asia lah, berjalan-jalan berhampiran dengan tempat kami buat barbecue tu. Daripada raut wajah dia orang tu, saya yakin mungkin mereka tu daripada Indonesia. Telahan saya lah. Saya pun angkat tangan beri salam daripada jauh, Assalamualaikum, sambil melambat-lambat tangan memanggil dia orang. Kawan-kawan Jepun saya yang ada dekat dengan saya semua terkejut. Kawan-kawan awak ke? Saya jawab, taklah, baru first time jumpa, tapi nampak macam orang Asia kan, macam orang Indonesia. Saya kata, macam mana dari tak kenal boleh selamba je tegur dan ajak join barbecue sekali? Kawan Jepun saya tanya. Lepas orang Indonesia tu datang ke tempat kami buat barbecue tu, saya sembang sakat lah dengan orang Indonesia tu. Tanya dia macam-macam soalan. Yelah, kita nak tahu kan, tanyalah asal daripada mana, Indonesia kat mana, kerja kat mana, dah berapa lama kat Jepun, macam-macam lah tanya. Sembang macam biasa. Lepas habis sembang dan orang Indonesia tu pun berlalu pergi, kawan Jepun saya pun datang bercakap dengan saya, tanya saya, kenapa aku tengok kau ni bercakap dengan dia orang tu tadi macam sembang dengan kau lama je, korang dah kenal lama kan? Kawan Jepun saya tanya. Kawan Jepun saya tu memang masih meragui lah, dia tak sangka kan, macam tu punya mesra, kata baru first time jumpa, macam mana dia nak percaya dia kata. Saya kata memang tak kenal lah, memang itu first time. Itu baru first time kita orang jumpa. Dan biasalah kan, kita first time jumpa pun kita macam anggap macam kawan biasa je lah kan, kita tanya lah macam-macam, nak berkenalan kan. Tapi kawan jumpa saya, tapi aku tengok kau sembang sakan, nampak macam mesra sangat, pelik aku. Saya dengar kawan Jepun saya meragui saya macam tu
sekali saya gelak je lah kan. Berkali-kali Jepun tu tanya dan minta kepastian daripada saya, betul ke baru pertama kali jumpa kan. Dia memang macam betul-betul tak percaya lah. Saya terangkan pada dia memang macam betul lah perangai orang Malaysia ataupun orang Indonesia. Lebih-lebih lagi kita sesama orang Islam kan, memang kita anggap macam saudara sendiri lah. Tetamu orang Indonesia tu, lagi pula kita orang kan tinggal kat Jepun. Jadi bila jumpa geng walaupun lain negara, nampak orang Asia, kita rasa macam seronok sangat, rasa macam satu geng lah. Tu yang selamba je tegur dan sembang-sembang tu kan. Tapi kawan Jepun saya tenganga dengar bila saya terangkan kita orang baru pertama kali jumpa, dan dia tak sangka betul lah. Dia kata orang Jepun tak mungkin buat seperti apa yang saya buat tu. Dia katalah dia jealous, merasa sangat kagum dengan semangat persaudaraan itu. Habis cerita. So siapa yang pernah duduk Jepun ataupun selalu berinteraksi dengan Jepun pasti setuju dengan saya. Orang Jepun bukanlah orang yang peramah. Mereka jenis tertutup dan tak tegur orang lain, especially stranger. Tapi orang Malaysia ataupun Indonesia, kita ni jenis peramah dan cukup terbuka. Tegur orang selamba je dan mudah mesra. Mungkin bukan semua, tapi begitulah secara umumnya. Setuju tak? Kalau saya pribadi saya sangat setuju. Memang kita ini Malaysia dengan Indonesia ini hampir sama lah. Jadi kesamaan keramahannya. Memang betul kata abang ini. Memang nggak semuanya. Tapi secara umumnya. Nah, ini yang pengen gue katakan di sini. Kenapa harus kita nonton ini? Saya itu pengen mengingatkan aja bahwa kita itu sebagai orang Timur ya, sebagai orang Asia Tenggara, sebagai orang Nusantara yang memiliki keramahan itu yang harus dipertahankan sebenarnya. Ramah itu bukan hanya ketika kita bertemu dengan orang yang kita kenal, bukan. Terkadang kita ini lupa dengan keramahan kita. Dengan orang yang kita kenal aja kita nggak mau menyapa, nggak mau menegur gitu, tak mau menegur gitu. Padahal kita ini sudah terkenal ke seluruh dunia. Malaysia dan Indonesia ini ramah orangnya gitu. Ketika berjumpa dengan orang walaupun tidak kenal, tapi dia merasa misalnya ada di luar negara yang jauh di sana misalnya, dan berjumpa dengan orang Malaysia atau Indonesia gitu, pasti saling sapa, saling tegur gitu kan. Itu kelebihan dari kita sebenarnya. Itu yang perlu kita pertahankan sebenarnya. Awal-awal gue masuk ke Malaysia kan, masuk ke Malaysia tuh aku tuh masuknya ke Puchong Kindara dulu. Di sana ada paman, ada pakcik saya. Dan beliau itu karena masih penat gitu, nggak keluarlah dari rumah itu. Ketika saya keluar itu pertama kalinya ke pasar malam orang Melayu lah gitu ya, pasar malam halal lah gitu. Karena pasar malam di Malaysia itu ada berbagai pasar malam. Ada pasar malam yang non halal, yaitu pasar malam Cina gitu. Dan itu pas itu aku diajak ke pasar malamnya orang Melayu. Gue jalan-jalan di sana dan tiba-tiba ada sebenarnya banyak sih yang nyapa assalamualaikum gitu. Gue pelik gitu, rasa pelik gitu, kok orang ini siapa gitu kan ya, siapa gitu. Dia jalan baru ya di sini. Soalnya kan nggak pernah lihat muka wajah saya gitu kan. Jadi menyapa gitu. Baru ya di sini. Yang kukirain itu orang ini orang Indonesia gitu. Karena nyapa gua kan gua kan orang Indonesia. Jadi dalam pikiran gua tuh nggak mungkin lah orang Malaysia tuh nyapa gua karena nggak kenal gitu kan. Kalau orang Indonesia mungkin merasa satu rantau atau merasa ya satu rantau lah gitu. Mungkin merasa di perantauan, siapapun itu yang penting orang Indonesia ya saudara, mungkin pikirannya gitu. Dalam pikiran gue gitu. Ternyata orang itu orang Melayu. Setelah kita omong-omongan ternyata orang Melayu. Ya kita banyak sembang di situ, dan
Beliau banyak cerita dengan saya. Sampai beliau sekarang sudah almarhum, sudah meninggal. Beliau meninggal itu tahun 2015. Saya itu berkawan dengan beliau itu bukan hanya bukan sekejap ya, tapi saya itu banyak belajar daripada beliau tentang kultur budaya Malaysia. Apa sih yang tidak disukai oleh orang-orang Malaysia, itu aku tuh banyak belajar. Karena bagi saya, memahami suatu budaya orang lain itu penting bagi saya untuk menyesuaikan diri, agar saya itu bisa memahami apa sih yang nggak disukai oleh orang Malaysia, apa yang disukai orang Malaysia gitu. Karena gue sadar bahwa eh, semua budaya di Indonesia itu nggak akan mungkin sama, walaupun ada beberapa yang sama. Jadi aku tuh belajar dari situ. Dan abang itu eh, almarhum, mudah-mudahan diterima di sisi Allah, diampuni segala dosa-dosanya, diterima semua amal baiknya, amin. Beliau itu selalu mengingatkan saya untuk selalu beramah, karena orang Malaysia tuh suka dengan orang yang ramah. Karena orang Malaysia sendiri yang ramah-ramah gitu. Ya seperti contohnya abang tadi itu. Dan gue sendiri merasakan hal yang berbeda dari saudara-saudara. Ini bukan masalah membandingkan ya, bukan menjelekkan, tapi ini sekedar mengingatkan aja. Mengingatkan agar kita lebih sadar gitu. Kadang kita itu orang Indonesia gitu, ketemu sama orang Indonesia itu, saya tuh suka negur orangnya. Bang, dari mana? Kalau ketemu orang gitu, oh ini orang Indonesia, pasti gue sapa. Tapi terkadang orang yang saya sapa itu nggak mau disapa, apa gimana ya, cuek, nggak mau ditegur orang, atau pokoknya gimana ya, keramahannya kayak kurang gitu. Padahal gue suka, karena gue merasa siapapun dari Indonesia manapun yang ada di perantauan ini, bagi saya itu adalah saudara kita, saudara saya gitu. Yang dimana ketika saya butuh, pasti butuh apa-apa gitu, pasti ya sama teman-teman orang Indonesia. Tapi kebanyakan di kita itu nggak memperlakukan. Kebanyakan orang-orang yang sudah lama di sini itu biasanya kayak gimana ya, sombong lah gitu. Kayak gue udah lama gitu, kayak gitu, gimana ya gue ngomongnya ya. Sama orang-orang baru tuh gitu. Makanya gue selalu ngomong sama teman-teman gue tuh, entah yang baru maupun yang lama, nggak usah sombong-sombong deh gitu. Nggak usah sombong-sombong gitu. Kalau perlu kita itu nyapa dulu sama orang. Misalnya kita jumpa sama orang-orang Indonesia gitu, yang udah kelihatan orang Indonesia. Biasanya tuh kalau aku nanyain gini, Indonesia gitu. Kalau iya gitu, baru kita lanjut omongannya gitu. Tapi terkadang kebanyakan di kita itu enggak, gimana ya, cuek gitu. Apa kalau kata orang Malaysia tuh, kalau cuek, kayak enggak mau disapa, tak mau ditegur gitulah. Gimana ya? Ya sombong lah gitulah. Kayak gitu. Gue kadang bingung, apa sih yang disombongin? Orang kita sama-sama merantau. Ketika kita sama-sama merantau, itu artinya kita itu sama-sama miskin, guys. gue gue tuh selalu ketawa gitu ketika apa ya, ada orang Indonesia tapi ketika ditegur itu kayaknya mukanya dari raut wajahnya ketika itu udah nampak kan, dari jawabannya udah nampak gitu. Gitulah, masam gitu kan ya, nggak enak gitu ya. Gue heran aja gitu, apa sih yang mau disombongin gitu? Disombong apa sih? Kita sama-sama merantau di sini, kerja sama orang juga di sini gitu, kerja sama orang juga. Itu pun masih mau sombong gitu. Gue heran, apa yang mau disombongin? Harta. Kalau lu masih ada di Malaysia, itu artinya lu masih kurang sama harta lu yang ada di Indonesia. Sebanyak apapun itu yang ada di Indonesia, itu artinya kita itu sama-sama miskin, bos.
Apa yang mau disombongin? Kita ini sebenarnya nggak punya apa-apa, semuanya milik Allah. Apa yang mau disombongin? Ini sekedar mengingatkan aja. Keramahan itu penting. Karena di sisi kalau kita ramah dengan orang lain, maka kita akan di orang lain juga akan ramah dengan kita. Ketika kita punya banyak teman, maka disitulah kita akan banyak rezeki. Banyak kawan itu banyak rezeki. Gitu sama pesan dari orang tua kita dulu, orang-orang tua-tua kita dulu. Banyak kawan itu banyak rezeki. Jadi kalau kita nggak ramah sama orang, gimana kita mau dapat punya banyak teman? Jangan merasa ketika sudah banyak teman, jadi nggak mau berteman dengan orang lagi gitu. Jangan, perbanyaklah sebanyak mungkin. Jangan ada batasnya untuk berteman. Karena teman itu penting, sahabat itu penting, kawan itu penting. Kawan, ingat, jangan hanya berkawan di dunia, tapi juga di akhirat. Kawan itu kita dimanapun kita akan butuh. Karena tak selamanya kita akan beruntung, tak selamanya kita akan di atas. Hidup kita itu bagaikan tayar lah, roda gitu. Berputar terus. Kadang di atas, kadang di bawah. Pada masanya kita akan di bawah, kita akan butuh dengan orang yang di samping kita. Siapa yang akan di samping kita? Yaitu dengan sahabat, saudara. Saudara belum tentu, karena saudara kita belum tentu ada di perantauan ini. Tapi ketika kita butuh, pasti teman yang itu yang pertama, kawan yang pertama. Ingat teman-teman, sahabatku semuanya, ramah itu penting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.